berkaitan dengan apa istilahnya kemarin pada saat hari apa dua minggu kemarin ya pada di sana yang menyerahkan surat ya Pak Darta menyerahkan surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja yang untuk disampaikan kepada Pak PJ Gubernur yang sudah terima waktu itu ya. Dan sudah disampaikan ke Pak Gubernur terkait dengan tadi keputusan Gubernur tentang UMK di 2024 ya untuk 2024 dan juga untuk tadi yang terkait dengan untuk menerbitkan keputusan Gubernur terkait dengan upah pekerja di atas 1 tahun sesuai dengan skala upah ya. Ya tadi terima kasih Pak, tadi juga tadi disampaikan oleh Pak Rojinto ya terkait dengan hal-hal yang memang tadi yang disampaikan oleh Pak Rojinto dan dari Bapak Ibu sekalian di sini memang seperti itu adanya Pak di dalam peraturan. Pasti tentu kita sama-sama mengikuti aturan Pak ya, regulasi terkait dengan khusus tadi disampaikan skala upah, struktur skala upah. Dan memang pada saat itu yang untuk di perkara di Petun ya Pak Roy, kebetulan saya dulu tuh ke bantuan hukumnya Pak, jadi yang juga sebagai kuasa hukum gubernur di PT UN untuk dan tadi yang disebutkan betul judulnya ada 2 pada tahun 2021 itu adalah upah untuk yang bekerja lebih dari 1 tahun. Kemudian diganti judulnya di tahun berikutnya di 22 itu penyesuaian. Kalau nggak salah penyesuaian upah ya kenaikan ya kalau salah upah pekerja yang di atas 1 tahun. Jadi memang disampaikan oleh Pak Roy Ginto untuk yang Bapak Ibu sekalian tahu bahwa dalam di Pengadilan Tata Usaha Negara itu pada saat tingkat banding itu dikuatkan, tapi di tingkat kasasi itu Pak Roy apa itu untuk dibatalkan 2022 ya 2022. Nah kaitan dengan tersebut memang kita untuk kebutuhan gubernur pasti untuk membentuk satu penetapan ya. Seperti kita tahu Pak Roy juga dari Bapak Ibu sekalian tahu ada istilah legal drafting itu harus sesuai dengan kewenangan kemudian aturan-aturan yang memang berdiri sebagai pelaksanaannya. Dan untuk skala upah itu memang diatur kan Pak di PP kalau di peraturannya ya Pak di undang-undang dan PP itu diatur terkait dengan skala upah. Nah kaitan dengan tadi kebijakan yang akan dikeluarkan, produk hukum yang dikeluarkan oleh diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini nanti ditandatangani oleh Pak PJ Gubernur itu pada saat itu kita sesuai dengan arahan dari Pak PJ dan Bapak Ibu sekalian bahwa untuk keputusan Gubernur tadi yang keputusan Gubernur kenaikan skala upah terkait dengan skala upah untuk pekerja di atas 1 tahun itu Pak PJ tidak akan menerbitkan Pak ya. Jadi kami mendengar seperti itu dan sekarang istilahnya memang kalau hal skala upah itu ya sudah memang diatur di dalam PP peraturan perundang-undang memang itu ada dan tadi disampaikan oleh Pak Rojinto terkait dengan tadi aturan-aturan yang untuk kesepakatan. Nah ini memang harus diatur. Nah kami dari Biro Hukum dan saat ini saya tuh di bagian bantuan hukum Pak ya kuasa gubernur ya kuasa hukum gubernur untuk di peradilan ataupun untuk di luar pengadilan. Dan saya juga mungkin Pak Ro juga hafal sebenarnya kami juga pernah di perundang-undangan terkait dengan produk hukum. Jadi kami akan membuat satu kajian Pak. Yang penting ada instrumen yang memang sesuai dengan administrasi dan secara hukum itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan usahakan jangan sampai
istilahnya dibahas oleh pengadilan Pak, PT UN ya untuk itu. Jadi kita akan mengkaji dan akan menerbitkan beberapa hal nanti bersama-sama dengan tim dari Biro Hukum dan juga bersama dengan Biro Kesra juga di sini akan membuat satu solusi Pak, solusi terkait dengan instrumen yang akan dikeluarkan dan tadi sampaikan sesuai dengan administrasi, hukum dan tentu saja kewenangan dari Pak Gubernur dalam mengatur ataupun memberikan tadi disampaikan terkait dengan kenaikan skala upah. Itu harus ada Pak instrumennya. Tidak hanya memang tidak perlu juga kebijakan itu terkait dengan keputusan, kan banyak Pak itu ya aturan-aturan yang disebut dengan produk hukum itu semua kita bisa aturan sesuai dengan tadi Pak administrasi dan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Tentu saja itu terkait dengan skala upah kami betul Pak tadi dari sampaikan Pak Bapak di sini Pak Roy juga tadi menyampaikan memang skala upah ini harus memang istilahnya sebagai atensi Pak, sebagai atensi untuk bisa dilaksanakan oleh pengusaha Pak ya mungkin di sini dan hal ini bersama-sama juga nanti berdasarkan kesepakatan yang tadi disampaikan antara pengusaha dengan serikat pekerja. Jadi mungkin itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Kita akan membuat satu kajian instrumen yang memang betul instrumen yang memang sesuai dengan tadi intinya administrasi, hukum dan kewenangan yang bisa dipertanggungjawabkan baik di luar pengadilan maupun nanti di pengadilan Pak, di dalam pengadilan terkait atau usaha negara. Mungkin itu Pak Pak Roy kita sebagai perwakilan dari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebelum ke yang lain saya ingin menanggapi dulu. Karena tadi Bapak menyampaikan putusan Mahkamah Agung itu perkara yang 2022. Dan untuk perkara 2023 Pengadilan Tinggi baru mengeluarkan. Kalau kita mau bicara tentang azas hukum, maka putusan terakhir itu dianggap adalah putusan yang benar dulu. Teorinya kan begitu. Artinya kalau kita berbicara tentang alasan, ini dua perkara, objeknya sama. Kemudian satu membatalkan putusan yang lama, walaupun sebenarnya tanpa diputus oleh Mahkamah Agung juga, secara otomatis SK itu nggak berlaku lagi. Orang putusannya bulan Agustus, kemudian Desember 2022 sudah berakhir SK itu. 2023 bulan Agustus keluar. Tanpa diputus pun SK itu sudah tidak mengikat siapapun karena masa berlakunya ada. Nah, ini yang upah 2023 itu belum habis, sudah keluar putusan Pengadilan Tinggi. Oke, kita berbicara seper, berbicara belum ingkrah karena ada kasasi. Tetapi kalau kita berbicara teori hukum, putusan yang terakhir ini, putusan yang ada dianggap benar dulu teorinya sebelum ada putusan yang mengkoreksi, kan begitu. Nah, oleh karena itu, apa yang menjadi alasan Pak Gubernur tidak mau menerbitkan kembali? Sedangkan ada dua putusan. Ada dua putusan yang satu Mahkamah Agung menyatakan, yang tadi Bapak bilang judulnya adalah upah, yang penyesuaian 2023 Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Tun Bandung dan belum ada putusan Mahkamah Agung. Saya kira ini bisa menjadi rujukan sampai dengan adanya putusan Mahkamah Agung membatalkan itu. Yang kedua, SE dulu Pak. Kemudian Apindo pernah menggugat SK UMK dan ingin kembali pada SE 2019. Pak Firman tahu itu. Kemudian kita menggugat huruf D di dalam Kepgub tersebut. Putusan Mahkamah Agung keluar dua. Satu, di putusan upah SE itu ditolak, huruf E-nya minta dicabut. Tapi di putusan yang berikutnya, padahal hakim yang satu dan hakim yang satunya di perkara itu ada, tapi putusannya berbeda. Jadi tidak bisa menjustifikasi bahwa putusan Mahkamah Agung yang perkara 22 akan sama dengan perkara di 2023, nggak bisa. Buktinya 2019
itu ada 2 putusan. Yang satu di putusan UMK mewajibkan gubernur untuk menghapus huruf D. Di putusan gugatan Apindo itu diperbolehkan huruf D. Padahal hakim yang ini ada juga di sini. Berbeda gitu. Jadi hakim bebas menafsirkan. Sehingga dengan demikian saya kira tidak tepat kalau hanya landasannya ada putusan Mahkamah Agung kemudian tidak menerbitkan. Karena ada putusan lain yang nomenklaturnya berbeda, tetapi prinsipnya upah 1 tahun yang dikuatkan oleh pengadilan tinggi gitu. Justru apa sih alasan Pak PJ nggak mau menerbitkan Kepgub? Itu yang ingin kita tahu kan gitu. Kalau Kepgub ini dianggap melanggar, ya kenapa diterbitkan 2022 kemarin? Kalau ini memang melanggar, gitu, kenapa diulangi lagi 2023 gitu? Kenapa ketika PJ kemudian kita menjadi sulit seperti ini untuk berbicara tentang upah 1 tahun, struktur skala upah, Pak? Dasarnya sebenarnya ada kalau kita mau berniat membuat aturan ini. Pasal 71 ayat 2 huruf D itu jelas. Penerapan upah minimum dan struktur skala upah itu kewenangan gubernur. Kalau kita baca terminologi penerapan apa sih? Untuk mencapai tujuan apa sih? Untuk menerapkan ini ya Permendagri kan jelas. Kepgub, Kepgub. Ketetapan yang boleh dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Surat edaran bukan ketetapan. Tinggal pilihannya itu. Oh, sekarang SK Kepgub kita nggak bisa terbitkan, peraturan gubernur saja ya nggak apa-apa. Yang penting itu ketetapan. Jadi penerapan pelaksanaan struktur skala upah itu domainnya ada di gubernur juga dengan pasal 71 ayat 2 huruf D itu. Nah, tinggal bagaimana cara menerapkan ini. Nah, itulah yang harus kita pikirkan. Berarti SE nggak mungkin dilaksanakan. Instruksi tidak mungkin. Hanya 2 ketetapannya. Kepgub, peraturan gubernur. Tinggal itu pilihannya sebenarnya gitu. Maksudnya kita bisa perdebatkan itu gitu. Cuman ada niat nggak untuk memang menerbitkan, kecuali memang Pemprov Jawa Barat nggak akan menerbitkan apapun alasan hukumnya. Ya selesai berarti kan gitu. Tapi kalau ada niat, nih ada putusan Mahkamah Agung, terus kemudian ada surat begini, kira-kira solusinya bagaimana kita cari? Kita akan diskusi mencari itu. Tapi kalau sudah menutup ruang itu nggak ada lagi, ya ngapain juga? Susah kita berbicara. Kalau sudah memang kekeh nggak mau mengeluarkan apapun dalilnya, ya pasti juga nggak akan bisa diterima. Berbicara hukum juga nggak akan masuk karena sudah mengunci, tidak akan menerbitkan. Gitu. Jadi ini yang menjadi persoalannya, Pak. Jadi saya kira Pak Arief, apalagi di Biro Perundang-undangan, sangat paham tentang itu. Dan nggak mungkin juga Pak Arief meramu, menjerumuskan gubernur bikin Kepgub kemarin, oh ini melanggar hukum, biarin aja. Kan nggak juga. Pasti sudah melalui kajian legal draftingnya. 2 kali lagi terbitnya. Masa sih tahun sekarang susah banget gitu. Kemudian kita karena putusan Mahkamah Agung, sedangkan ada perbandingan putusan satu lagi yang 2023 yang dikuatkan. Kita nggak bisa menjamin, kecuali Pak Arief bilang bisa menjamin 2023 ini tetap akan kalah. Dari mana dasarnya bisa kalah? Orang perkaranya aja belum kasasi. Kan jadi hal yang lucu gitu. Kita bisa berdiskusi gitu. Bapak-bapak lebih paham lah di pemerintahan. Tetapi ketika kita di argumentasikan hukum, kita pun mempelajari juga aturan-aturan itu gitu. Tinggal niat itu kita mau nggak menyelesaikan ini. Udah kalimatnya penerapan struktur skala upah, bisa saja kan? Konsideran di awalnya judul penerapan struktur skala upah, konsideran menimbangnya jelas. Upah buat pekerja 1 tahun ke bawah, 0 sampai 1 tahun. Konsideran keduanya berujuk pada pasal 71. Selesai sebenarnya. Kalau kita mau mencari alasan, judulnya nggak usah penyesuaian, nggak usah upah. Penerapan pelaksanaan struktur skala upah, baru sebutkan di situ angkanya. Berarti cantolannya jelas PP 51 kalau kita ingin mencantol-cantolkan gitu. Kita juga pintar juga mencantol-cantolkan bahasa hukumnya gitu. Cuman mau nggak gitu. Kecuali kalau memang udah nggak mau apapun itu ya selesai. Saya kira demikian Pak dari saya. Jadi apa sih alasan Pak Gubernur, PJ Gubernur nggak mau menerbitkan itu?